Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu bagaimana kabarnya? Baik, Sehat, baik? Ya, Amang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amang, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Amang. kita bisa Amang. bertemuan kembali Apa? masih dalam acara Iya. pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ibu-ibu jangan malas-malas pertemuannya ya. Karena ibu sebagai penerima PKH wajib mengikuti pertemuan ini minimal sebulan sekali. Ya, jadi kewajiban, jangan hanya mau menerima uangnya saja, kewajibannya juga harus dilaksanakan, ya. Ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita masuk ke modul 4 yaitu tentang modul 5 tentang kesejahteraan sosial. Ya. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang hak-hak penyandang disabilitas. Disabilitas, bagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, disabilitas, tentang disabilitas yaitu orang-orang yang berkebutuhan khusus. Orang-orang yang berkebutuhan khusus, jadi membutuhkan pertolongan dari orang lain. Boleh ke depan ini. Sebelum kita ke materi, ada permainan sedikit, yaitu permainan perbedaan, judulnya permainan perbedaan dan persamaan. Permainan perbedaan dan persamaan. Saya cari dulu permainannya. Ya. Permainan perbedaan dan persamaan. Mana ibu ya? Ya, ibu-ibu, ini ada pulpen dan kertas ya. Permainannya seperti ini. Saya akan membacakan pertanyaan dan meminta ibu-ibu untuk menuliskan jawabannya di kertas. Ya. Pertanyaannya adalah sebutkan makanan kesukaan ibu-ibu. Makanan kesukaan ibu, coba tulis di kertas. Makanan kesukaan ya. Ya. Makanan sayur, makanan apa? Makanan apa aja makanan? Ya. Nah, Bu, udah? Belum. Nah, tapi gue ketik keripik. Jadi belum bilang dulu Bu, santai aja ya. Ya. Coba Bu, lihat sama tidak itu makanan kesukaannya, coba lihat, coba saling lihat. Sama tidak? Tidak. Beda. Beda. Nah, jadi dari permainan ini apa yang bisa kita pelajari Bu? Yang bisa dipelajari apa? Jadi ternyata orang itu berbeda kesukaannya ya. Ya. Tidak Tidak sama. Tidak sama. Jadi ibu-ibu tidak ada yang sama, ada yang sama, ada yang beda kesukaannya itu. Jadi ada mempunyai kesamaan dan juga ada perbedaan. Coba ibu-ibu memiliki apa yang ibu miliki dan berbeda dengan orang lain. Nah, itu juga sama. Jadinya dunia ini, apa jadinya jika dunia ini, jika semuanya sama? Bagaimana Bu jika dunia ini semuanya sama? Kacaunya. Kacau. Perebut. Ya. Makanya kita diciptakan dengan berbeda-beda. Jadi kesimpulannya Bu, bahwa penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia, ya, sama manusia cuma beragam. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, ya. Jadi sama manusia, seperti kesukaan ibu tadi, ibu itu sama, tapi kesukaan berbeda-beda. Disabilitas juga sama manusia, tapi
ada kekurangannya, ada kelebihannya, gitu ya. Nah, bagaimana jika dunia ini kita balik, Bu? Kita balik. Kita masyarakat umum adalah penyandang disabilitas. Akankah kita berusaha agar hak kita terpenuhi? Kan penyandang disabilitas itu sedikit ya. Kebanyakan manusia normal. Bagaimana kalau dibalik, kita yang normal banyak itu berubah jadi disabilitas yang normalnya sedikit? Ya. Nah, apakah kita akan berusaha agar hak kita terpenuhi? Pasti kita akan berusaha untuk memenuhi hak-hak. Haknya itu apa? Hak hidup, ya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Itu hak-hak. Hak memiliki. Betul sekali. Bu, apa yang berhak didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari? Haknya apa? Seperti ya, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, sama dengan misalnya lainnya. Kesehatan. Ya. Ibu-ibu, kita akan ada permainan lagi, Bu ya. Tunggu sebentar, cari permainannya. Bisa di stop dulu. Ini nama permainan adalah hak-hak kami. Judulnya hak-hak kami. Jika pernyataan yang saya bacakan tadi, Bu, misalkan menurut Ibu salah apa benar gitu ya. Kalau salah, Ibu kasih tanda X di X, misalkan yang tadi saya bacakan salah, kasih tanda X. Kalau misalkan betul, kasih tanda checklist ya. Saya, Bu, yang pertama adalah nomor 1, yang pertama pertanyaannya, anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Betul apa salah itu? Yang kedua, penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Nah, itu betul apa salah? Yang ketiga, anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Nah, betul apa salah? Yang keempat, anak tunawicara perlu sering diajak bicara. Nah, betul tidak itu? Yang kelima, jika sakit, penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. Yang terakhir, anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan teman-temannya karena dia sulit berjalan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, penyandang disabilitas tidak akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan rumah seperti karang taruna, pengajian. Nah, itu apa salah? Iya. Tuh, cuma ada 7 pernyataan salah atau benar. Nah, itu Bu ya permainannya. Hak kami sebenarnya. Dan pernyataan itu benar apa salah. Kemudian ibu-ibu ya, setelah barusan yang pertama itu jawabannya betul apa salah, Bu? Salah ya. Salah, emang salah itu. Anak disabilitas tidak perlu sekolah, itu salah. Yang kedua, penyandang disabilitas harus cukup-gizinya. Betul. Kemudian anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Itu salah. Kemudian anak tunawicara perlu sering diajak bicara. Betul. Sering diajak bicara nggak? Supaya bisa bicara. Jika sakit, penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. Anak yang memakai kursi roda tidak perlu sekolah bermain dengan teman karena dia sulit berjalan. Salah ya.
Yang terakhir, penyandang disabilitas tidak akan bisa mengikuti kegiatan dari lingkungan rumah seperti karang taruna atau pengajian. Itu salah. Salah, itu harus lebih bisa. Ya. Kemudian ibu-ibu lihat ke depannya ada flip chart tentang hak-hak disabilitas. Saya akan bacakan, saya cari dulu. Nah, ini ya, hak-hak disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas pertama haknya itu adalah hak untuk hidup, ya. Hak hidup, kemudian hak bebas dari cercaan atau makian, hak mendapat perlindungan, hak mendapat bantuan hukum, hak bersekolah, hak bekerja, hak hidup sehat, hak beribadah, hak berolahraga, hak bebas dari kekerasan atau eksploitasi, hak tidak dikucilkan, hak diperlakukan sama dengan orang lain. Nah, itu hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu hak-haknya seperti itu. Hak-hak penyandang disabilitas. Saya dipahami, Bu? Bisa? Di sekitar ibu-ibu, apakah di sekitar ibu ada penyandang disabilitas? Ada tidak, Bu? Yang kita ibu ada tidak ada? Ada. Kalau ada, tidak ada ya? Tidak ada. Kalau ada ya ibu-ibu praktekkan yang barusan, tidak memaki, tidak mencerca mereka, tidak membuli. Anggaplah mereka itu adalah manusia istimewa, manusia istimewa. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, Bu. Ya. Jadi jangan dicerca, jangan dihina. Dan kita semua mempunyai kewajiban agar hak penyandang disabilitas terpenuhi. Penyandang disabilitas harus diperlakukan sama, tidak boleh didiskriminasi atau dikucilkan. Ibu ya. Sebelum saya akhiri dari pertemuan kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan, Bu? Tidak ada ya. Kalau begitu saya akhiri dengan membaca. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.